Berbicara tentang penuaan dini, kita berbicara dulu dong tentang tekstur kulit yang sebenarnya. Jadi memang proses aging itu terjadi sudah di atas 30 karena struktur kulit tadi, jaringan kulit tadi sudah banyak yang hilang, banyak yang rusak ya kan. Nah, gula itu selain dapat merusak kolagen, dia juga dapat menurunkan fungsi kolagen itu sendiri. Nah, kalau mulai kapan kita melakukan investasi kecantikan itu sih sebaiknya sedari dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Rizky Aminia. Saya adalah dokter praktisi estetik yang juga owner dari RA Klinik, yaitu salah satu klinik kecantikan yang berlokasi di Pamulang, Tangerang Selatan. Saya aktif di sosial media, baik YouTube, Instagram maupun TikTok, dan fokus kepada konten edukasi. Jadi untuk masalah kecantikan itu biasanya memang tergantung dari usia. Jadi pada usia remaja karena faktor hormonal biasanya sih masalahnya ada pada jerawat. Kemudian juga pada pada usia muda gitu. Biasanya sih masalah-masalahnya cenderung pada kulit kusam, kadang jerawat juga gitu kan. Dan pada usia-usia dewasa tua atau parubaya biasanya masalahnya memang seputar aging atau penuaan. Kulit yang mulai kendur, kemudian sudah mulai cekung, hilangnya volume atau sudah mulai kerutan. Jadi kenapa kulit kusam itu karena memang sel kulit mati yang ada pada kulit kita itu banyak numpuk gitu kan ya. Nah, karena tidak dirawat sehingga semakin lama numpuk, jadi kulit terasa kusam dan tidak sehat. Kenapa jadi gelap? Karena kita kurang melindungi dari paparan sinar matahari. Jadinya gelap deh kulit kita. Pengaruh banget. Jadi memang gimana untuk membuat untuk kulit kita menjadi sehat itu memang harus ada regenerasi kulit. Harus ada pergantian kulit gitu kan ya. Memang sih kulit kita itu mengalami regenerasi kan setiap 23 hari sekali gitu. Tapi memang kita perlu membantunya dengan treatment-treatment khusus atau dengan penggunaan skincare. Itu cukup membantu sekali untuk regenerasi kulit. Nah, berbicara tentang penuaan dini, kita berbicara dulu dong tentang tekstur kulit yang sebenarnya ya kan. Kulit yang sehat adalah memang kulit yang pada usia muda. Ya, dan bagus-bagusnya kulit itu yaitu pada saat usia 20 dan 30 dimana struktur kulitnya itu masih lengkap, kolagen, fibroblast, kemudian jalur rodot asid, elasin itu semuanya masih lengkap ya kan. Dan kulit itu mengalami aging atau penuaan sudah memulai di atas 30 tahun. Nah, itu sudah mulai struktur kulitnya itu udah mulai berkurang nih, kolagennya mulai berkurang atau bahkan mulai rusak kayak gitu. Nah, penuaan dini itu apa? Yaitu menurunnya fungsi dari kulit itu tadi. Jadi struktur kulit yang tadi harusnya masih lengkap, dia udah mulai mengalami kerusakan atau mengalami penurunan tadi, sehingga yang terjadi gejala-gejala dari penuaan dini tadi sudah terjadi. Harusnya belum terjadi nih, tapi itu sudah terjadi duluan, seperti kerutan ya nggak sih. Kemudian dia sudah mulai kendor kayak gitu. Nah, itu memang sudah banyak terjadi pada usia di bawah 30 tahun. Karena memang sekarang ini banyak kasus yang terjadi ya untuk pasien-pasien yang sebelum waktunya tua tapi dia sudah tua gitu kan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Yang pertama karena pola hidup yang kurang sehat. Ya nggak sih? Begadang, pola makan, ya nggak sih, orang sekarang kan banyak kan makan yang junk food seperti itu kan ya. Kemudian merokok, alkohol gitu kan ya. Terus begadang itu juga pengaruh ya kan. Kemudian juga faktor lingkungan juga pengaruh. Misalnya orang kan sekarang kadang-kadang kalau yang sering di indoor kan selalu AC terus menerus. Kemudian juga polusi, terus bisa juga sinar matahari itu dapat merusak kulit kita. Untuk mencegah terjadi penuaan dini, kalau menurut saya itu orang itu harus aware dulu. Harus aware terhadap pentingnya kesehatan kulit. Jadi dia harus tahu bahwa kulit itu perlu loh dijaga, karena kalau nggak dijaga nanti ke depan kamu akan seperti ini gitu. Dia harus aware dulu tentang pentingnya kesehatan kulit. Setelah aware, dia menyadari. Nah, setelah dia sadar terhadap dirinya sendiri, baru dia akan melakukan upaya-upaya yang dalam rangka untuk menjaga kesehatan kulitnya. Bagaimana sih caranya untuk mencegah itu dari diri sendiri dulu. Kalau menurut saya gitu. Jadi bukan ikut-ikutan teman, minum ini, pakai ini supaya gitu. Tapi dia harus dari dalam dirinya sendiri. Kalau dia sudah aware terhadap kesehatan kulitnya, dia menyadari kalau itu penting tanpa disuruh ataupun tanpa apa, dia akan melakukan dengan sendirinya. Dan itu akan lebih langgeng, lebih lama gitu. Dia akan lebih konsisten melakukan itu. Jadi memang proses aging itu terjadi sudah di atas 30 karena struktur kulit tadi, jaringan kulit tadi sudah banyak yang hilang, banyak yang rusak ya kan. Apa yang terjadi? Karena kolagen itu sudah mulai
turun, bahkan mulai rusak gitu. Maka yang terjadi adalah kulit itu berkerut, ya kan, mulai terjadi kerutan di sana sini nih, terutama pertama di daerah dahi, terus bawah mata, sekitar mata. Nah, itu yang terjadi kerutan. Kemudian juga tanda-tanda aging atau penuaan itu juga berkurangnya volume. Berkurangnya volume apa? Biasanya kalau orang udah mulai tua itu kan mulai cekung, ya nggak sih? Di bawah mata cekungan, terus kemudian nih garis senyum. Garis senyum, ya nggak sih? Kalau orang tua kan kelihatan banget tuh garis senyumnya dalam banget. Nah, itu salah satunya. Kemudian juga mulai kendur, ya kan? Jadi ada konsep triangle of beauty, segitiga cantik itu. Jadi kalau orang masih muda itu segitiganya dia menghadap ke bawah gini, V-shape, dia berbentuk V-shape seperti ini. Tapi kalau yang udah mulai tua, dia mulai proses aging, dari segitiganya dia naik ke atas. Jadi naik ke atas begini. Jadi dia kebalik ya, jadi V-shape seperti ini kalau masih muda, kalau udah tua seperti ini. Biasanya pada orang tua kan ini ya, garis bibirnya udah mulai turun kayak gini kan ya, terus ini mulai tajam, terus ini juga seperti itu. Dan juga kulit mulai kering juga gitu, karena juga flek juga bisa timbul. Jadi kan memang kalau kita proses aging itu terjadi, maka terjadi kerusakan atau penurunan dari fungsi kolagen, ya kan, salah satu struktur dari kulit itu tadi. Nah, sebenarnya kolagen itu bisa kita dapatkan secara alami dari makan makanan yang mengandung asam amino, ya kan, seperti dari ayam, kemudian dari ikan, kemudian dari kerang, dari putih telur, dari buah-buahan, dan lain sebagainya kan ya. Cuman ya, karena kan memang pola hidup kita nih yang kurang sehat, ya kan. Kadang-kadang kita kan sehari-hari kita banyak di luar kan aktivitas, ya kan, sehingga konsumsi makanan yang mengandung kolagen kita kadang-kadang kurang kan ya. Kita nggak begitu peduli, makan aja, asal dimakan aja semuanya kan, asal makan aja, yang penting makan. Nah, sehingga itu kurang gitu loh, sehingga kebutuhan kolagen kita tuh kurang. Jadi kebutuhan kolagen kita itu tidak terpenuhi secara optimal. Nah, caranya gimana supaya terpenuhi secara optimal? Oke, alami bisa gitu, asalkan kamu bisa benar-benar menjaga nih, benar-benar tiap hari kamu benar makan yang bergizi, bisa kamu dapat secara alami. Tapi karena itu tadi, karena kita pola hidup kita yang kurang sehat, kurang begitu benar-benar menjaga makanan dan gaya hidup, sehingga kita perlu kolagen dari luar. Salah satunya yaitu misalnya dengan melakukan treatment tanam benang, suntik kolagen, dan juga yang nggak bisa dipungkiri dan yang nggak kalah penting yaitu kita harus mulai mengkonsumsi suplemen kolagen untuk memenuhi kebutuhan kolagen kita tadi. Kita untuk berinvestasi kecantikan itu nggak sehari 2 hari, nggak 1 bulan 2 bulan. Memang kita harus terus menerus, harus continue gitu kan, supaya nanti hasilnya optimal di masa kita yang tua itu baru terlihat hasilnya. Jadi memang kita harus memilih suplemen kolagen tadi yang memang bisa dikonsumsi setiap hari dalam jangka panjang. Itu yang penting. Gimana supaya suplemen kolagen tadi efektif terhadap tubuh kita? Maka kita harus memperhatikan juga dong dosisnya. Karena kalau kekurangan dosis itu kan juga kurang dong, hasilnya nggak bisa optimal. Jadi kita harus minum sesuai yang dengan dosis yang memang optimal. Untuk dosis kolagen itu di antara 1000 sampai 5000 mg per hari. Jadi memang kita harus memenuhi kebutuhan kita harus di dosis-dosis itu. Kolagen itu bisa rusak, bisa banget ya kan. Pertama faktor usia ya kan, seiring usia pasti kolagen itu rusak, turun. Yang kedua juga faktor kebiasaan, pola hidup ya kan. Orang sekarang itu kan gampang stres, ya kan, begadang, merokok, alkohol, kemudian pola makan yang tidak sehat itu kan dapat merusak kolagen. Selain itu juga lingkungan juga dapat merusak kolagen juga. Terlalu sering panas-panasan, terlalu sering di AC atau polusi yang cukup besar itu dapat merusak kolagen. Penting sekali, apalagi untuk sesuatu yang memang sifatnya kita minum, ya kan, itu sangat penting sekali sesuatu yang kita minum. Kenapa ya? Karena untuk memastikan keamanan kita dong. Jangan sampai kita minum ternyata ada apa-apa dan efeknya kan bahaya sekali karena kan semuanya diserap dalam tubuh kita. Nah, sekarang ini kan memang masyarakat kita tuh sudah aware ya tentang kesehatan kulit, terutama tentang kolagen. Banyak orang yang memang sekarang itu sudah nggak mau tua gitu kan, kepengen awet muda terus-terusan gitu kan. Salah satunya orang sudah menyadari akan pentingnya kolagen, sehingga yang terjadi adalah produk kolagen banyak berterbaran di mana-mana ya. Karena gimana sih tipsnya untuk memilih agar kolagen yang kita minum itu aman dan memang tepat buat kita? Yang pertama yaitu yang jelas harus halal nih. Sumber kolagennya dari apa dulu? Dari mana dulu? Itu yang pertama.
ya kan. Setelah halal, kemudian kita juga pastikan untuk memastikan keamanan kita dalam meminum itu harus BPOM, ya kan, karena memang parameternya di situ gitu. Memang dia sudah lolos uji seleksi keamanan gitu, keamanan pangan, maka dia harus BPOM. Nah, yang ketiga, kita juga harus perhatikan juga dosisnya nih. Jadi kolagen itu kalau misalnya kurang juga maksimal kita efeknya buat tubuh kita, atau terlalu berlebihan kan juga nggak bagus juga gitu. Jadi memang harus dosis yang sesuai, yaitu antara 1000 sampai 5000 tadi. Jenis kolagennya kita juga harus perhatikan nih. Ya sekarang itu kan ada yang baru nih, yaitu hydrolyzed collagen ya. Jadi kolagen itu dalam bentuk partikel atau molekul-molekul yang lebih kecil. Nah, kelebihannya apa? Yaitu kita dapat menyerap kolagen tadi secara cepat dan juga lebih baik. Kalau menurut saya untuk memilih apakah kita memilih kolagen yang halal atau non halal itu sebenarnya terletak kepada keyakinan kita masing-masing. Itu aja, karena memang di Indonesia adalah mayoritas muslim dan orang-orangnya sangat selektif, sangat sensitif terhadap hal-hal yang berbau non halal. Sebaiknya kalau di Indonesia ini kita sebaiknya fokus kepada produk-produk yang halal saja atau sumber kolagen yang memang dihalalkan, supaya apa ya, tidak menimbulkan kontroversi aja. Supaya kita juga baik yang menjual, kemudian yang juga merekomendasikan jauh lebih enak. Nah, gula itu selain dapat merusak kolagen, dia juga dapat menurunkan fungsi kolagen itu sendiri. Selain itu, penggunaan gula dapat meningkatkan peradangan pada tubuh kita sehingga merangsang kelenjar minyak dan menyebabkan terjadinya jerawat. Jadi, alih-alih nih kalau minum kolagen, kadang kita kepengen bagus, kepengen cerah, kepengen awet muda. Tapi karena adanya gula tadi, hati-hati, justru yang ada malah kulit kita nggak bagus, nggak sehat, ya kan, karena kolagennya tambah rusak dan malah jerawatan. Nah, kalau mulai kapan kita melakukan investasi kecantikan itu sih sebaiknya sedari dini. Mulai kapan? Remaja sudah bisa, karena kan pada saat remaja akil balik ya, sudah terjadi perubahan hormon, itu sudah bisa. Cuman tingkatannya beda-beda, masing-masing beda-beda tergantung usia. Mungkin kalau masih remaja ya cukup hanya sekedar membersihkan dan melindungi. Tapi kalau sudah mulai muda, usia dewasa muda, dia sudah mulai pengen ya mencerahkan, kepingin mempertahankan kecantikan kulit. Dan kalau sudah usia tua beda lagi kebutuhan, jadi tergantung dari kebutuhan. Mulai kapan? Sebaiknya sih mulai dari dini. Tapi kan kadang-kadang kesadaran orang masing-masing beda-beda. Ada yang sadar dari dini, ada yang sadar mulai sudah tua gitu, atau sudah dewasa baru dia menyadari. Nah, untuk memenuhi kebutuhan kolagen dalam tubuh kita, maka kita kan memang perlu suplemen nih. Nah, suplemen apa sih yang bagus dan yang bagaimana? Ada terobosan terbaru yaitu dari Cariva. Nah, ini adalah 100% unflavored collagen. Jadi ini udah aku cobain guys, emang enak gitu. Maksudnya kenapa saya bilang enak? Karena pertama nggak ada rasa, nggak ada pewarna juga. Jadi memang sih dia hambar, nggak ada rasanya apa-apa, dan ini bikin kita lebih safe, lebih aman kita minum gitu kan, untuk sehari-hari dan untuk jangka panjang. Dan Cariva ini kan dia juga terbuat dari hydrolyzed collagen, membuat penyerapan kolagen itu lebih cepat, optimal. Nah, untuk dosisnya Cariva ini udah sesuai dengan standar dosis kolagen yang memang direkomendasikan, yaitu 1000 sampai 5000 mg, dan ini 5000 guys. Jadi benar-benar optimal banget dosisnya sehingga bisa membantu untuk menjaga kesehatan kulit kamu. Nah, biasanya suplemen kolagen itu sering digabungkan dengan glutathione. Apa sih sebenarnya glutathione? Itu adalah salah satu antioksidan tinggi yang mana fungsinya itu untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Sebenarnya semuanya sama-sama bagus, sama-sama efektif ya. Kalau saya sebagai dokter ditanya, semuanya sama-sama bagus. Cuma kan kalau suntik kolagen ini pertama harus dilakukan oleh dokter di klinik kecantikan, sehingga kita butuh waktu tuh untuk ke sana ya kan. Tetap gak apa-apa, itu tetap kita lakukan. Tetapi untuk maintenance untuk sehari-hari, maka kita juga tetap memerlukan suplemen kolagen. Nah, semua orang dong berani disuntik gitu, sehingga suplemen kolagen ini bisa dijadikan pilihan untuk orang-orang yang ingin tetap tampil cantik tetapi dia takut suntik. Jadi kalau suntik kolagen kalau hanya dilakukan sekali ya sama aja bohong kan begitu. Mendingan suplemen tapi terus-menerus gitu. Pesan-pesan saya, karena merawat kulit adalah investasi jangka panjang, maka kita harus melakukannya secara kontinu, terus-menerus, telaten,
dan juga konsisten agar hasilnya optimal sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena kulit itu adalah karunia dari Allah yang memang harus kita jaga dan kita juga harus berikan hak-haknya. Jangan hanya sekedar dipakai, tapi kita juga harus memberikan haknya dengan cara apa? Yaitu dengan cara melindungi dan memberi nutrisi.